Coba deh, Anda pernah nggak ngobrol sama chatbot yang rasanya kok kayak ngobrol sama manusia beneran? Atau mungkin pakai AI buat bantu nulis email? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada satu teknologi yang jadi otaknya. Hari ini, kita bakal kupas tuntas apa itu Large Language Model atau yang sering disingkat LLM. Ini kan pertanyaan besarnya ya. Gimana caranya sih serangkaian kode sama sirkuit elektronik bisa-bisanya menguasai sesuatu yang sangat manusiawi kayak bahasa? Well, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya apa sih Large Language Model itu? Apa yang bikin dia jadi semacam otak di balik hampir semua AI generatif yang kita lihat sekarang? Intinya tuh gini, bayangin sebuah program komputer yang bukan cuma ngitung angka, tapi dia literally membaca dan belajar dari perpustakaan super raksasa yang isinya hampir semua tulisan yang pernah dibuat manusia. Tujuannya apa? Supaya dia bisa ngerti polanya, konteksnya, tata bahasanya, bahkan sampai nuansa cara kita ngomong, biar dia bisa niruin kita. Sekarang kita udah tahu apa itu LLM. Nah, saatnya kita intip dalengannya dikit. Gimana ceritanya sebuah model bisa berubah dari nol sampai jago nulis puisi? Ternyata ada resep 3 langkah yang jadi rahasianya. Kunci dari semua kemajuan ini namanya arsitektur transformer. Gini deh, model AI yang lama itu baca kalimat kayak kita. Satu kata, terus kata berikutnya berurutan. Tapi transformer ini mengubah total permainannya. Dia punya mekanisme yang namanya attention, yang bikin dia bisa ngelihat satu kalimat utuh sekaligus dan langsung paham. Oh, kata ini nyambungnya ke kata itu, dan kata ini yang paling penting. Ini lompatan besar yang bikin LLM modern jadi secanggih sekarang. Proses belajarnya sendiri ngikutin resep 3 langkah tadi. Pertama, tokenisasi. Semua teks dipecah-pecah jadi potongan kecil biar gampang diolah. Langkah kedua, prapelatihan. Ini tahap di mana kita bisa bayangin si model ngebaca seluruh internet buat belajar bahasa dan pengetahuan umum. Terakhir, ada penyesuaian atau fine-tuning. Anggap aja ini kayak belajar buat ujian khusus, di mana modelnya dilatih lagi pakai data yang lebih spesifik biar jago di satu bidang tertentu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih semua teknologi canggih ini beneran muncul di kehidupan kita sehari-hari yang bahkan seringkali kita nggak sadar. Mulai dari asisten virtual di HP Anda, chatbot customer service yang jawab pertanyaan Anda, sampai bantu programmer nulis kode lebih cepat, atau bantu peneliti ngerangkum puluhan jurnal. LLM ini ada di mana-mana. Fungsinya bisa jadi alat buat bikin kerjaan lebih efisien, bahkan bisa jadi partner buat berkreasi. Ini nih contoh yang seru banget buat ngejelasin fine-tuning. Bikin chatbot bajak laut. Kita bisa ambil model umum yang udah pinter, terus kita latih lagi secara khusus pakai dialog-dialog bajak laut. Hasilnya, chatbot yang nggak cuma jawab pertanyaan, tapi jawabnya pakai gaya dan kepribadian bajak laut. Ini nunjukin betapa fleksibelnya teknologi ini. Dan yang paling kerennya lagi apa? Anda nggak perlu bikin AI raksasa ini dari nol buat bisa make. Kebanyakan developer itu tinggal nyambungin aplikasinya ke model yang udah ada lewat API. Anggap aja API itu kayak colokan listrik. Anda kan nggak perlu bangun pembangkit listrik sendiri kan? Tinggal colok aja alat elektronik Anda buat dapat dayanya. Nah, developer juga gitu. Mereka bisa nyolok aplikasi mereka ke otak AI yang udah jadi. Tapi, tentu aja ya teknologi yang punya kekuatan sebesar ini nggak mungkin datang tanpa tantangan. Jadi kita juga harus lihat sisi lain dari koin ini. Pertanyaan-pertanyaan etis yang penting banget untuk kita pikirkan. Ada beberapa isu besar nih yang lagi jadi omongan. Pertama, soal bias. Kalau data yang kita kasih ke AI itu penuh dengan bias manusia, ya AI-nya bakal ikut-ikutan bias juga. Kedua, penyalahgunaan. Kemampuan AI nulis teks yang meyakinkan ini bisa banget dipakai buat nyebarin berita bohong atau disinformasi. Dan yang ketiga, hak cipta. Debat soal gaya seni, giblifikasi itu contoh nyata dari pertanyaan sulit ini. Siapa sih yang punya karya seni yang dibikin AI dari hasil belajar karya seniman lain? Ini semua adalah tantangan yang lagi kita coba cari solusinya bareng-bareng. Jadi ujung-ujungnya begini, LLM ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah alat yang nyata, yang sangat kuat, dan sedang membentuk dunia kita sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi seharusnya kita mau AI ini melakukan apa? Gimana caranya kita manfaatin kekuatannya sambil meminimalisir risikonya? Masa depan ini sedang kita tulis bersama detik ini juga.